menganalisis unsur intrinsik novel 00.00. Video ini disusun oleh Fernando Fedrik, Regita Cahyani, Idewa Gede, Syarifah Putri, dan Hairul Ramadan. Novel 00.00 merupakan karya dari Anugerah Amelia Valencia yang kerap disapa dengan Amei atau Cumi. 00.00 sendiri bermula dari Wattpad, berhasil mencapai 30 juta kali dibaca hanya dalam waktu 5 bulan. Dan pada bulan Juli 2021 sudah diterbitkan oleh penerbit Loveable. Novel ini bercerita tentang kehidupan gadis remaja dengan segala permasalahannya. Tokoh utama dari novel ini adalah seorang gadis SMA bernama Lengkara Putri Langit. Novel 00.00 bercerita tentang perempuan bernama Lengkara Putri Langit atau kerap disapa Kara. Kehidupan Kara berubah menjadi kacau setelah Erik, ayahnya, menikah lagi dengan seorang janda anak satu. Kebahagiaan Kara perlahan terhapuskan satu persatu. Rumah yang tadinya menjadi tempat pulang paling nyaman kini sudah tak dirasakan lagi. Kehadiran saudara tiri membuat kebahagiaan Kara menjadi kesengsaraan. Ia kehilangan perhatian dan kepercayaan dari ayahnya, abangnya, teman-temannya, bahkan kekasihnya. Nilam, saudara tiri Kara, bahkan tak pernah memberikan kesempatan kepada Kara untuk mencicipi kebahagiaan. Kara sudah mencapai titik di mana rasa sakit dan perjuangannya seolah sia-sia untuk kembali mendapatkan kebahagiaan. Tak heran jika menyakiti diri sendiri dan berharap kematian segera datang merupakan jalan pintas yang diambil Kara. Pada kali ini kami akan mengidentifikasi unsur intrinsik pada novel 00.00 yang terdiri dari 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Penokohan, 4. Alur, 5. Latar, 6. Sudut pandang, 7. Gaya bahasa, dan yang terakhir amanat. Tema adalah ide pokok atau inti dalam cerita. Tema merupakan awalan bagi pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita dalam novel. Tema sebuah novel berkaitan dengan segala persoalan yang ada dalam kehidupan manusia seperti persoalan kasih sayang, kekuasaan, kemanusiaan, dan lain-lain. Novel ini bercerita tentang seorang Lengkara Putri Langit atau yang kerap disapa Kara yang mengalami perubahan hidup yang sangat kacau setelah Erik, ayahnya, menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki satu anak. Tokoh adalah orang-orang yang mengisi peran dalam novel. Setiap tokoh memiliki penggambaran fisik dan sifat yang berbeda. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel 00.00 adalah Lengkara, Mas Naka, Prima, Nilam, Gio, Deo, Erik, Nina, Aslan, dan Afni. Penokohan adalah cara pengarang untuk menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita. Penokohan juga bisa diartikan sebagai perwatakan atau karakter tokoh. Penokohan dibagi menjadi dua, yaitu analitik dan dramatik. Lengkara memiliki watak ambisius, pantang menyerah, dan percaya diri. Hal ini dibuktikan pada halaman 13 dengan kalimatnya, "Gue yakin gue bisa dapet nilai sempurna kalau berusaha lebih keras lagi," ucapnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Termasuk analitik karena Lengkara sedang berusaha membuat perencanaan rasional untuk meraih tujuannya. Mas Naka memiliki watak perhatian. Hal ini digambarkan pada halaman 36, yaitu pupil mata Lengkara melebar melihat boneka yang disodorkan Mas Naka. Boneka lucu menggemaskan dengan bentuk gelas boba berukuran besar, berwarna coklat muda dan sangat nyaman dipeluk itu kini ada di hadapannya. Namun, Lengkara segera mengontrol ekspresinya. Dirinya kembali menatap dingin laki-laki di hadapannya. Termasuk ke dalam dramatik karena ada reaksi yang cukup emosional terhadap sesuatu yang disukai.
Prima memiliki watak baik dan peduli terhadap teman. Hal ini digambarkan pada halaman 48, yaitu Prima kembali mendengkus geli. Lo nyakitin sahabat gue, dan apapun yang berhubungan dengan sahabat gue jadi urusan gue juga. Lalu ia pun beralih kepada Lengkara dan menggerutu sebal. Lo juga Kar, marahin kek, tampar kek, apa kek. Termasuk dramatik karena menunjukkan emosi yang kuat dalam perlindungan terhadap teman. Nilam memiliki watak manja. Hal ini dibuktikan pada halaman 28, yaitu Nilam memasang raut sedih. Gadis itu segera memeluk lengan Sonya yang berdiri di sebelah Erik. Mah, Pa, kamar tamu itu kecil. Nilam gak suka di sana. Nilam lebih suka di sini, ucap gadis itu manja dan langsung mendapat tatapan jijik. Termasuk dramatik karena menampilkan sifat manja Nilam dengan ekspresi emosi yang kuat dan fisik. Geo memiliki watak baik dan pendiam. Hal ini dibuktikan pada halaman 43, yaitu Geo hanya bisa diam dan menatap kepergian Pak Bambang. Laki-laki itu menghela napas, meratapi nasibnya sendiri yang terus berada di sebelah kakaknya itu selama 24 jam sejak lahir. Kalau Pak Bambang saja kena mental breakdown, maka Geo sudah kena mental breakdance karena Deo. Termasuk analitik karena Geo mengamati dan menganalisa perasaan serta hubungan dirinya dengan kakaknya, meskipun disampaikan dengan cara yang lebih ringan. Deo memiliki watak nakal. Hal ini dibuktikan pada halaman 43, yaitu Gimana Deo? Kamu percaya teori manusia kera? Ulang Pak Bambang. Tangan Deo naik menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sebenarnya saya sih nggak percaya Pak, jawab Deo. Tapi kalau saya lihat muka Bapak, saya percaya. Termasuk dramatik karena menunjukkan humor yang kasar dan tegang, penuh dengan dinamika yang tegang. Erik memiliki watak egois. Hal ini dibuktikan pada halaman 29, yaitu Papa selalu ngelakuin semuanya sendirian tanpa meminta persetujuan atau bahkan sekadar meminta pendapat keluarga Papa yang dulu. Papa selalu meminta persetujuan dan pendapat setelah selesai berbuat, yang artinya mau bagaimanapun pendapat Kara, mau Kara setuju atau tidak, itu semua percuma karena semua akan kembali berjalan sesuai keinginan Papa sendiri. Termasuk analitik karena Erik mengamati pola perilaku ayahnya dan menyimpulkan bahwa pendapat orang lain tidak berpengaruh terhadap keputusan sang ayah. Nina memiliki watak kasar. Hal ini dibuktikan pada halaman 23, yaitu Nina kembali melempar piring ke arah Kara dan lemparan kali ini tepat sasaran. Piring itu mengenai wajah Kara sebelum akhirnya jatuh ke lantai dan pecah. Termasuk dramatik karena menggambarkan konflik fisik dan emosi yang kuat, penuh ketegangan dan agresif. Aslan memiliki watak perhatian. Hal ini dibuktikan pada halaman 31, yaitu Lengkara memiliki ketakutan saat tidur sendiri. Dulu ketika ia mencoba tidur di kamar tanpa Aslan, Erik dan Nina tidak pernah absen datang ke kamar hanya untuk sekedar membangunkannya untuk belajar. Mulai dari menarik tangannya paksa, sampai mengguyur air ke wajahnya langsung ketika gadis itu baru saja beristirahat. Maka dari itu, ketika tidur dalam pelukan Aslan, gadis itu akan merasa nyaman dan sangat aman. Gadis itu menghela napas pelan, kemudian menyembunyikan wajahnya di dada bidang Aslan. Tangan kanan Aslan pun terulur untuk menyisir rambut panjang Kara menggunakan jari jemarinya. Lalu ia beralih memeluk tubuh gadis itu. Badan lo hangat kak. Termasuk dramatik karena menggambarkan perlindungan dan rasa aman yang emosional. Afni memiliki watak baik. Hal ini dibuktikan pada halaman 39, yaitu Afni balas memeluk anak gadisnya itu. Kamu udah makan belum? Tanya wanita itu dan langsung mendapat gelengan dari Lengkara. Termasuk dramatik karena menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap anak, memberi kesan kehangatan emosional.
Selanjutnya, alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan disusun secara kronologis. Peranan alur sangat penting karena alur adalah struktur rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan cerita. Alur terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengenalan, pertentangan konflik, penanjakan konflik, klimaks, anti-klimaks, dan ending. Tahapan yang pertama, pengenalan. Tahapan ini merupakan pengenalan tokoh-tokoh cerita serta perwatakan, latar, dan lain sebagainya. Adapun kalimat yang terdapat pada awal pengenalan yang terdapat pada halaman 9. "Kara mana?" tanya Mas Naka ketika sampai di depan belajar meja seseorang setelah berlari jauh entah dari mana. Prima, seorang gadis yang menjadi lawan bicara Naka, hanya duduk diam sambil menatap sinis ke arah laki-laki itu. "Kara di mana?" tanya Mas Naka lagi, dan masih juga tak mendapat jawaban. "Lo tuli, lo punya otak nggak sih, Kak?" Pertanyaan tiba-tiba yang keluar dari mulut Prima membuat Mas Naka terdiam. Kalimat ini menjadi awal kalimat yang kami temukan pada tahap pengenalan. Tahap yang kedua, pertentangan konflik. Dalam tahap ini terjadi konflik yang merupakan bumbu agar cerita lebih menarik. Konflik-konflik ini melibatkan semua tokoh dan pada tahap ini pula pembaca akan mengenal alur dari cerita yang dibuat. Yang menjadi awal pertentangan konflik pada novel ini terdapat pada halaman 11. Adapun awalan kalimatnya, Nilam adalah masa lalu Mas Naka. Setelah sekian lama putus hubungan dan putus kontak dengan Nilam, perempuan itu tiba-tiba muncul lagi di kehidupan Mas Naka sebagai siswi baru di dalam kelasnya laki-laki itu. Hal ini menjadi awal pertentangan konflik yang terdapat pada novel ini. Tahapan yang ketiga, penanjakan konflik. Pada tahap ini, semakin banyak insiden-insiden yang terjadi. Beberapa konflik pendukung akan terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita. Seperti konflik yang terjadi pada halaman 21, yaitu "Nilai kayak gini gimana mau dipamerin ke papa kamu?" Nina menyodorkan kertas ulangan fisika bertuliskan nilai 75 dengan keterangan tuntas itu ke Lengkara, lalu menggosokkannya kasar ke wajah gadis itu. Dan adapun konflik yang terdapat pada halaman 60 yaitu, "Tidak ada Lengkara." Tangannya begitu ringan melayangkan pukulan kembali ke kepala Lengkara. Namun kali ini, gadis itu menepisnya kuat. "Iya pak, gak ada." Setelah itu, Lengkara mengeluapkan segala amarahnya kepada Erik dengan wajah merah padam. "Gak ada yang bisa papa banggain dari Kara. Karena sampai kapanpun Kara berusaha, sampai manapun Kara berjuang, itu semua gak pernah berharga di mata papa. Semua medali dan penghargaan yang Kara dapat gak pernah bisa bikin papa puas." Hal ini menjadi konflik yang terdapat pada novel 00.00. Selanjutnya, klimaks. Klimaks merupakan tahapan puncak dari konflik yang ada. Tahapan ini adalah tahap puncak dari ketegangan yang terjadi mulai dari awal cerita. Adapun kalimatnya, Lengkara mendorong tubuh Mas Naka menjauh dari dirinya, tanpa tahu kalau mereka berdiri tepat di samping kolam renang. Bunyi riakan air mengundang percikan orang-orang. Gadis itu sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana bisa Nilam terjatuh ke kolam renang? Padahal yang tadi ia dorong adalah Mas Naka. "Dasar anak kurang ajar," satu tamparan langsung diterima Lengkara dari Sonya. Kalimat ini dikutip pada halaman 88 yang menjadi puncak masalah pada novel ini. Anti klimaks. Tahap ini menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Teka-teki pada setiap konflik yang terjadi pada awal cerita akan terungkap dalam tahap ini. Seringkali perwatakan yang asli dari setiap tokoh akan muncul pada tahapan ini. Adapun kalimatnya, masih dengan Lengkara di dekapannya. Ia membaringkan tubuhnya di kasur, dibiarkannya gadis itu tidur dalam dekapannya. Napas Lengkara yang tadinya memburu, kini perlahan terdengar beraturan. Tak ada lagi isakan yang keluar dari mulut gadis itu.
Tangan kanan Mas Naka masih senantiasa mengusap kepala Lengkara. Laki-laki itu bisa merasakan suhu tubuh gadis itu yang makin menghangat dibanding sebelumnya. Kalimat ini dikutip pada halaman 200 yang menjadi anti klimaks pada cerita ini. Dan tahap yang terakhir, ending. Pada tahap ini adalah bagian akhir cerita. Dalam tahap ini, semua konflik telah terpecahkan dan cerita telah selesai. Adapun kalimatnya, sudah 1 tahun berlalu semenjak kematian Mas Naka. Di dalam mimpi, Lengkara mungkin bisa mengikhlaskan Mas Naka. Namun saat ia terbangun, mengikhlaskan Mas Naka adalah hal yang paling tidak bisa dan mustahil ia lakukan. Kalimat ini dikutip pada halaman 274. Hal ini menjadi bagian dari akhir novel yang membuat kisah novel ini berakhir dengan sedih. Kelima, latar. Latar cerita adalah tempat, waktu, atau peristiwa yang mampu membantu pembaca. Hasilnya, pembaca mudah menggambarkan alur dan merasakan yang terjadi di dalam cerita. Latar cerita yang baik akan menghubungkan sikap, jalan pikiran, prasangka, dan masalah dari cerita. Saking pentingnya latar cerita, bagus tidaknya karya bergantung pada pemaparan latar. Latar cerita terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat. Pertama, UKS. Adapun kalimatnya yang terdapat pada halaman 10, Prima langsung menghentikan langkahnya, membuat langkahnya Mas Naka berhenti di UKS. Yang kedua, kelas. Adapun kalimatnya yang terdapat pada halaman 15, sekali lagi Rani memukul papan tulis di depan kelas. Yang ketiga, sekolah. Yang terdapat pada halaman 32, Lengkara berjalan sendiri di koridor sekolah. Yang keempat, rumah Mas Naka. Adapun kalimatnya yang terdapat pada halaman 38, Lengkara masuk terlebih dahulu ke dalam rumah Mas Naka, meninggalkan laki-laki yang sedang memarkirkan motornya di garasi. Yang kelima, kantin. Adapun kalimatnya yang terdapat pada halaman 53, teriak Nilam dan langsung memancing siswa-siswi lain berdatangan ke kantin. Yang keenam, rumah Lengkara. Adapun kalimatnya yang terdapat pada halaman 60, ketika Lengkara memasuki rumah sepulang sekolah tadi, ia langsung saja diseret ke ruang kerja Erik. Latar waktu. Yang pertama terdapat pada halaman 71. Adapun kalimatnya, Mas Naka melirik jam di tangan. Waktu menunjukkan pukul 20.00. Yang kedua, terdapat pada halaman 94. Adapun kalimatnya, gadis itu mengambil ponsel dan melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Latar suasana. Adapun kalimatnya yang terdapat pada halaman 22, yaitu gadis itu menjeda kalimatnya untuk mengatur napas yang memburu. Ia menutup mata, membuat semua air mata yang bertampung di sana berjatuhan. Sudut pandang. Dalam novel 00.00, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga untuk menceritakan kisah Lengkara, seorang gadis yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Penulis juga menggunakan sudut pandang orang ketiga untuk menceritakan kisah tokoh-tokoh lain dalam novel ini, seperti keluarga Lengkara dan teman-temannya. Dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, penulis dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang kehidupan Lengkara dan orang-orang di sekitarnya. Adapun contoh kalimatnya yang terdapat pada halaman 106, Lengkara duduk sendirian di kursi dapur. Setelah lama menatap ponsel di tangannya, akhirnya ia perlahan mengetikkan sesuatu di sana. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara bagaimana pengarang menguraikan cerita yang dibuatnya. Gaya bahasa yang terdapat dalam novel 00.00 adalah yang pertama, majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati dengan memberikan macam-macam sifat manusia. Contohnya yang terdapat pada halaman 214.
Kegelapan yang secara perlahan menggerogoti keduanya hingga habis tak bersisa. Dan gaya bahasa berikutnya kami menemukan majaz hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mendeskripsikan sesuatu secara berlebihan dengan tujuan memberikan efek berlebihan pada suatu cerita. Contoh kalimatnya kami dapatkan pada halaman 37, yaitu Mas Naka meninggalkan Lengkara dengan sejuta rasa terkejutnya. Amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jalan keluar permasalahan atau akhir permasalahan yang ada dalam sebuah cerita. Amanat merupakan renungan yang disajikan kembali kepada pembaca. Ada beberapa amanat yang dapat diambil dari novel ini sebagai berikut. Pertama, jangan mudah terhasut dengan ucapan seseorang yang belum tentu kebenarannya. Pentingnya menyayangi sesama keluarga satu sama lain. Belajar bagaimana untuk saling menghargai dan membantu sesama manusia. Kedua, cobalah untuk tetap hidup. Betapapun seberat apapun hidup itu, bukan berarti tidak diperbolehkan menangis. Menangislah sebentar, lalu segeralah bangkit kembali. Di novel ini juga menjelaskan pentingnya peran ayah dalam kehidupan anak kecil, serta dalam menjalin sebuah hubungan sebaiknya saling terbuka agar tidak ada kesalahpahaman. Dilakukan dengan baik orang yang kita sayangi selagi mereka masih ada di samping kita. Jangan egois, jangan mengambil hak yang bukan milik kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah, jadi kita tidak boleh berekspektasi sempurna kepada seseorang maupun diri kita. Jadilah diri sendiri. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih.